Sampai akhirnya saya di malam hari saya sama istri saya itu merenung, menangis, meratapi nasib. Kok sampai bisa seperti ini? Akhirnya saya mencoba berdoa, meminta doa sama orang tua, dan alhamdulillah menemukan ide usaha ini. Dan saya rintis berdua sama istri saya, berawal dari berjualan di pinggir jalan pakai gerobak kecil, dan alhamdulillah sampai sekarang memiliki 8 cabang. Halo, perkenalkan saya Agus Yulianto, selaku owner dari Pancong Lumer Yummy, pelopor kue pancong lumer nomor 1 di Trenggalek. Awal saya merintis usaha itu di tahun 2021. Kebetulan waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Trenggalek di bidang konstruksi bangunan. Awalnya ya saya mencoba-coba untuk cari penghasilan tambahan lah. Mau cari kerja tambahan, kerja sampingan kan susah, jadi akhirnya saya nekat untuk berjualan dari delivery order, terus berjualan di gerobak pinggir jalan, sampai tahun 2023, tepatnya di awal Ramadan. Itu saya kan bingung ya, enaknya Ramadan ini jualan apa yang bisa rame, yang bisa dicari banyak peminatnya gitu. Akhirnya muncullah ide pancong lumer ini, yang kebetulan di Trenggalek belum ada, dan akhirnya saya nekat untuk berjualan ini, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan itu setelah usaha ini berjalan sekitar 6 bulan lebih kayaknya. Itu baru saya berani memutuskan untuk keluar, resign. Karena saya melihat jualan pancong lumer ini bisa berkembang lebih besar. Akhirnya saya nekat untuk resign, dan saya fokus di pengembangan usaha saya pancong lumer Yummy ini. Ya kalau dibilang suka masak sih ya enggak, dan apa ya, ya banyak yang nggak ngira sih, kok bisa wong sebelumnya kerja di bidang ini kok sekarang jadi bisnis makanan gitu ya, kok jadi bisa gitu kan, ya banyak yang ngira, banyak yang nggak nyangka lah. Saya sendiri juga sampai sekarang pun kadang ya nggak nyangka kok bisa sampai bisa berjualan makanan sebesar ini. Kalau untuk pancong lumer ini bukanya di tahun 2023, tepatnya di awal Ramadan bulan Maret kalau tidak salah. Bisnis makanan pertama ya. Ya kebetulan waktu itu kan yang lagi FYP di YouTube, di TikTok itu kan pancong lumer. Nah kebetulan di Trenggalek belum ada, akhirnya saya mencoba untuk cari-cari ide lah, cari-cari resep, belajar resep ini, belajar resep itu, dan sampai akhirnya menemukan resep yang benar-benar pas, enak, dan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang suka. Untuk trial dan error resep ini mungkin berjalan kurang dari 1 bulan, dan menghabiskan biaya yang lumayan banyak sih. Untuk mencoba ini, mencoba itu, jadi kan bahannya terbuang sia-sia. Mencari tekstur kuenya yang benar-benar pas, rasanya yang pas, enak, enggak apa ya, yang enggak bantet, yang enggak enak, yang enggak bau amis atau bau tepung gitu. Akhirnya setelah trial dan error itu tadi, menemukan resep yang benar-benar pas, yang ketika dimasak lumer itu enggak bau amis dan nggak berasa masih tepung, nggak berasa tepungnya gitu.
Jadi benar-benar pas, dinikmati. Kalau pancong lumer itu kan sudah identitasnya makanannya ya, jenis makanannya kan memang kue pancong lumer. Kalau yaminya itu saya ambil dari awal saya merintis usaha di tahun 2021 itu. Usaha pertama lokasinya di seputaran alun-alun, pakai gerobak meja kecil gitu, dan pakai payung, berdua sama istri saya. Untuk mengelola bisnis ini saya sebenarnya nggak ada bakat sih, ya ngalir aja, ngalir seperti air lah, otodidak. Jadi ya saya menjalankan bisnis ini, saya rekrut karyawan, ya ngalir gitu aja. Jadi nggak ada keahlian khusus yang untuk benar-benar mengelola bisnis ini itu gimana. Ya menurut saya pribadi tidak ada, ngalir gitu aja. Kalau untuk naik turun bisnis itu ya sudah wajar, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada kerugian apa-apa. Jadi ya alhamdulillah masih aman. Dan untuk pesaing bisnis itu pasti ya ada lah, ada yang berusaha untuk mencoba meniru usaha saya, menjiplak dari harga, daftar harga, dari warna gerobak, itu kan ya pasti ada yang berusaha seperti itu. Nah, tapi kan alhamdulillah kembali lagi ke kualitas makanannya itu tadi. Jadi alhamdulillah orang-orang yang sudah beli itu tidak mungkin dia mau mencoba membeli di tempat lain. Titik terendah dalam bisnis ini saya alami waktu sebelum saya menemukan ide jualan pancong lumer ini. Itu benar-benar titik terendah. Saya benar-benar tidak mempunyai uang, uangnya habis. Kebetulan waktu itu karena ya untuk bisnis, untuk apa ya, untuk kehidupan sehari-hari, jadi kan dibagi ya. Akhirnya uangnya itu tidak cukup karena pemasukannya dari jualan itu kurang. Akhirnya saya tidak punya apa-apa, benar-benar tidak punya apa-apa waktu itu, 0 rupiah. Sampai akhirnya saya di malam hari saya sama istri saya itu merenung, menangis, meratapi nasib, kok sampai bisa seperti ini. Akhirnya saya mencoba berdoa, meminta doa sama orang tua, dan alhamdulillah menemukan ide usaha ini. Dan saya rintis berdua sama istri saya, berawal dari berjualan di pinggir jalan pakai gerobak kecil, dan alhamdulillah sampai sekarang memiliki 8 cabang. Untuk karyawan saat ini ada 9 orang. Ya, titik balik hidup saya itu setelah saya menemukan ide usaha pancong lumer yami ini. Yang paling support terhadap bisnis ini yang pertama istri saya, dan yang kedua saudara saya, 2 saudara saya, kakak saya. Terima kasih untuk istri saya sudah setia menemani saya dari yang berawal tidak punya apa-apa, dan alhamdulillah sekarang saya bisa memiliki usaha sebesar ini. Dan untuk kedua kakak saya
Terima kasih juga untuk supportnya, bantuannya selama ini, sampai akhirnya saya bisa memiliki usaha sebesar ini. Dan untuk kedua orang tua saya, terima kasih karena sudah menyupport saya dari segi doa dan semangat yang diberikan kepada saya. Untuk cabang saya yang pertama di selatan alun-alun Trenggalek, tepatnya di barat pertigaan Pasar Sore. Yang kedua cabang di Ngelongsor Tugu, yang ketiga di Karangan, yang keempat di Gandusari, dan yang kelima ada di Kedung Lurah. Yang keenam ada di Kamulan Durenan, yang ketujuh ada lagi di Bandung Tulungagung, dan yang kedelapan ini ada di Panggul Trenggalek. Ya untuk cabang itu awal merintis membuka cabang itu ya nggak langsung begitu lancar gitu ya, pasti adalah masalah kendala gitu. Kendalanya yang pertama yang pernah saya alami terkait lokasi pemilihan cabang itu ada yang kurang strategis, akhirnya kan nggak rame. Habis itu saya coba pindah di tempat yang lain, ternyata strategis, alhamdulillah bisa rame. Dan ada juga cabang-cabang lain seperti di Kampak, di Bendorejo, sama di Gondang Tulungagung, itu kebetulan sudah saya tutup karena kendalanya di pemasukannya itu sama pengeluarannya hampir sama. Ya nggak sampai rugi, nggak, cuma ya daripada kerja tapi dapat capeknya aja, lebih baik saya tutup dan coba mau saya cari di tempat lain lagi, barangkali nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Untuk saat ini saya prioritaskan di Kabupaten Trenggalek saja dulu. Cabang yang masih aktif ada 8 cabang. 8 cabang ini itu punya saya sendiri, saya yang mengelola sendiri, jadi tidak ada sistem kemitraan sama sekali. Rencana kemitraan itu sampai saat ini saya masih belum terpikirkan. Kalau untuk omset ya alhamdulillah bisa mencapai 2 digit. Alhamdulillah lebih dari cukup. Untuk target ke depan ya semoga bisa menambah cabang lagi dan bisa tetap memberi pelayanan yang terbaik dan kualitas produk yang tetap jadi nomor 1 di Trenggalek. Alhamdulillah dari 8 cabang ini saya bisa memiliki rumah sendiri. Dari yang sebelumnya saya itu kontrak rumah ya, dari tahun ke tahun itu hampir saya pindah rumah. Jadi hampir 1 tahun itu kontrak 1 ini pindah lagi ke kontrakan yang lain, pindah lagi ke kontrakan yang lain. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah bisa memiliki rumah sendiri, bisa tidur yang nyaman dengan anak istri, semuanya berkat dari usaha Pancong Lumer Yummy. Untuk harapan ke depan, semoga Pancong Lumer Yummy ini tetap menjadi makanan kuliner yang jadi pilihannya warga Kabupaten Trenggalek maupun warga Kabupaten luar Trenggalek yang sedang berlibur ke Trenggalek. Saran untuk yang ingin memulai bisnis kuliner ya, menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi itu kuncinya ya di konsisten itu tadi. Yang namanya awal berjualan itu kan nggak mungkin langsung bisa rame, bisa langsung punya banyak pelanggan, bisa langsung berpenghasilan yang banyak, kan itu nggak mungkin. Ya pasti adalah masalah dan pasti adalah masalah dan kendalanya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi ke diri kita. Kalau kita fokus dan konsisten, pasti itu bisa menghasilkan yang lebih dari apa yang kita bayangkan.